Maka sahabat sesungguhnya adalah hidup adalah tentang kesadaran, hidup tentang keyakinan. Maka hari ini Abah sangat bersedih karena menyaksikan manusia-manusia yang sudah hilang keyakinan ya sahabat. Maka tadi siang ada sahabat, ada seorang ustadz boleh kiai adalah karena barangkali belakangan ini Abah sampaikan bahwa sesungguhnya adalah siksa kubur itu bukan pada tanah. Kemudian dan akhirnya beliau menelepon Abah menjelaskan detail tentang siksa kubur tadi semua ya. Abah senyum saja mendengarkannya tadi semua. Setelah selesai beliau menjelaskan tentang siksa kubur dengan segala dalil-dalilnya tadi semua, kata Abah. Karena Abah kenal dengan dia sudah lama tadi semua. Sahabatku, kalau kau yakin siksa kubur di dalam tanah itu seperti itu, maka adalah engkau akan digebukin oleh malaikat Jabania dan lain sebagainya. Kenapa hidupmu tidak mau berubah? Gitu. Abah suka tanya sama dia, kalau kau yakin seperti itu, kenapa kau adalah hidupmu adalah judi gitu kan? Bahkan saya tahu beliau itu belum lama adalah pinjam uang ke Abah karena korban apa namanya judi judi online tadi semua ya. Kalau kamu yakin dengan siksa kubur adalah seperti yang kamu jelaskan barusan, harusnya kamu lebih banyak taat daripada Abah. Seharusnya kamu zikirnya lebih banyak daripada Abah. Seharusnya kamu sodakohnya lebih banyak daripada Abah. Abah saja yakin dengan siksa kubur tapi bukan di tanah itu. Tadi semua ya, tetapi kamu justru yang meyakini di tanah itu dan yakin akan digebugin, yakin ada malaikat Jabania setelah 7 langkah kata kamu, tapi kenapa hidup kamu aut-autan? Kenapa hidup kamu malah dibenci oleh istrimu, dibenci oleh tetanggamu, dibenci oleh saudaramu? Nah inilah yang kadang-kadang kata Abah, inilah sahabat, ya. Inilah aneh bin ajaib kadang-kadang. Ada orang percaya di hutan itu ada singa, gitu. Tapi dia nggak yakin di hutan itu ada singa, gitu kan tadi. Dia masih berani, dia menceritakan galaknya singa. Dia menceritakan singa itu binatang yang giginya bertaring. Dia menceritakan singa itu kukunya sangat tajam. Tapi kenapa dia berani masuk ke dalam hutan gitu kan dari sahabat ya. Jadi Abah sahabat, seandainya kalian yang kata Abah juga yang meyakini bahwa neraka di sana itu begitu mengerikan, meniti jembatan Shiratal Mustaqim begitu mengerikan. Seharusnya kamu persiapannya lebih dari orang yang enggak gitu kan tadi. Tempo hari sahabat waktu Abah membahas tentang kepada seorang kiai kata Abah, surga itu adalah pada saat tubuhmu masih ada. Neraka itu pada saat tubuhmu masih ada. Siksa kubur itu pada saat apa namanya tubuhmu masih ada. Dia ngotot. Dia bilang surga itu di sana, Bah. Ya saat Abah, kalau kamu yakin seperti itu, harusnya kamu tuh lebih banyak berbuat baik daripada Abah. Kamu itu harusnya tidak boleh membenci tetanggamu, kamu boleh saling membenci, harusnya kamu tumbuhkan rasa saling menyayangi, harusnya. Terus adalah, kamu kan percaya bahwa kata kamu adalah akhirat itu di sana dan kamu adalah akan mengambil pahalanya. Tapi kenapa kamu sendiri tidak berbuat itu gitu loh, maksud Abah. Dan kalau kamu pun percaya di kubur itu bakal digebugin, kenapa kamu dari sekarang tidak belajar bagaimana mempersiapkan jangan sampai siksa kubur itu ada pada dirimu. Kan jadi aneh. Orang percaya dan dia marah-marah sama Abah karena Abah bilang siksa kubur itu bukan di tanah itu. Tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Tidak malah saling membenci, bermusuhan, saling memaki, saling mengkafirkan, saling menghina. Terus di mana keyakinan itu sahabat ya? Sebagaimana Abah pernah bilang pada seorang kiai tempo hari. Kalau kamu yakin pada sorgamu di sono itu, harusnya kamu itu setiap hari adalah terus mencintai Allah. Terus beribadah kepada Allah. Dan terus menebarkan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Bukan sebaliknya gitu sahabat ya. Jadi ini ya, mari logika berpikirnya adalah kita tumbuhkan. Seandainya Indonesia, kata Abah, percaya pada siksa kubur. Seandainya Indonesia percaya ada neraka di sana.
Tidak ada orang miskin di Indonesia. Tidak ada orang yang kesusahan di Indonesia. Tapi kenapa malah mereka percaya dengan siksa kubur, percaya dengan neraka, tapi malah justru kita adalah negara yang 1.300 triliun korban slot. Nah inilah yang Abah ingin bangkitkan kesadaran kalian. Marilah kita segala sesuatu itu yakini dan imani dari semua. Jangan seseolah-olah karena pada saat tadi yang Ustadz tadi, begitu marahnya dia sama Abah. Yang kata Abah, wah ini dalilnya jelas. Tapi kenapa kamu adalah sampai dibenci oleh keluargamu? Karena kamu tuh buruk. Kau punya hutang ke kiri ke kanan gak pernah dibayar. Kau menyakiti tetanggamu, kau menyakiti saudaramu. Terus di mana tadi semua? Kata kamu di hutan itu ada singa dan singa itu galak. Tapi kenapa kamu justru malah datang ke hutan? Kan lucu gitu kan sahabat ya. Nah inilah sesungguhnya pada saat seseorang berkata agama, tetapi keyakinannya adalah tidak ada. Pada saat seseorang bicara tentang kebenaran, tapi dia bukan pelaku kebenaran. Pada saat dia adalah seseorang adalah menyampaikan sesuatu dalil, tapi dia tidak mengimani dalil itu. Nah kalau Abah sahabat ya, nah inilah barangkali itu kan tentang penafsiran. Kalau Abah dan orang-orang, karena Abah sudah menggabungkan syariat dan hakikat, maka bagi Abah adalah siksa kubur, neraka, surga adalah saat ini. Pada saat ada tubuh tadi semua ya. Nah, itu silakan, kan berbeda pandangan boleh tadi semua. Tetapi walaupun begitu, kita adalah melakukan dengan sahabat-sahabat. Bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan. Terus menebar kasih sayang. Padahal kita surganya di sini gitu loh. Tadi semua. Kamu yang di sana harusnya lebih-lebih lagi. Dan yang lucunya sahabat, coba kita lihat ya. Kita mari jangan pakai emosi, jangan pakai apa. Sahabat kita Yahudi itu sodakonya 30%. Padahal Yahudi itu oleh orang Islam sudah dianggap, sudah dilaknat seolah-olah karena kamu salah alamat gitu. Orang Yahudi itu dianggap sebagai musuh Allah. Padahal yang tadi semua. Mereka itulah Yahudi itu orang yang mendapatkan petunjuk. Zionis. Jangan selalu ketukar Yahudi dan Zionis. Beda. Zionis dan Yahudi itu beda. Kristen dan misionaris itu beda. Islam dan teroris pun beda. Nah ini harus dipahami gitu kan tadi. Inilah sahabat, maka dalam kita pengajian sore ini mari kita, karena agama itu untuk orang yang berakal. Tadi semua kata Abah, seandainya orang Indonesia percaya dengan siksa kubur, pasti dia akan mengeluarkan zakat 2,5%. Orang Yahudi saja 30% dan dia nggak percaya dengan itu. Bahkan dia sudah dianggap calon neraka, tapi dia terus berbuat baik. Tadi semua. Orang Nasrani sahabat, dia itu zakatnya itu 2,5%, 25% HKBP. Katolik itu 10% sampai 15%. Kemudian Hindu dan Buddha itu 15%. Islam 2,5%, ya. Itu pun udah diiming-imingi surga, bidadari, kebaikan, tadi semua, tetapi tetap saja. Maka hari ini sahabat, marilah kita perbaiki diri kita, cara berislam kita. Jangan-jangan kita hanya ngaku-ngaku saja Islam. Buktinya tadi. Ada sahabat Abah yang maki-maki Abah karena Abah tak percaya siksa kubur. Abah percaya siksa kubur. Cuma bagi Abah siksa kubur itu bukan di dalam tanah situ. Karena dalilnya sahabat siksa kubur itu di Al-Quran maupun di hadis juga. Lebih kepada fikih siksa kubur itu. Dan Abah lebih percaya siksa kubur itu adalah berdasarkan firman-firman Allah. Bagaimana Ayub ditelan Yunus ditelan oleh ikan, itu lebih siksa kubur sebetulnya, tubuhnya lah kuburnya itu. Maka tadi dalam Al-Quran afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Tuh kenapa Allah menyaitkan kata kubur dengan kata sudur? Tuh. Sebetulnya di mana kuburan itu? Pada saat kamu mati dada kamu tadi, maka sesungguhnya tubuh kita lah yang akan menjadi siksa kubur itu. Kita akan menyiksa diri kita dengan mengubur jiwa kita tertidur. Itulah kenapa kaitannya tadi kata Allah, afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Berarti sesungguhnya kubur dan sudur itu ada kaitannya. Orang bahagia tergantung pada dadanya.
Tapi orang yang celaka pun tergantung pada dadanya. Disinilah sesungguhnya. Nah, apa kaitannya kubur dengan sudur? Itulah kata Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Tuh. Allah sudah mengatakan dia akan masuk neraka jahanam kalau seandainya sudurnya, dadanya adalah mati gitu loh. Maka itulah kenapa Allah mengaitkan afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Inilah tubuhmu lah kubur sesungguhnya. Bahkan baginda Nabi sudah mengatakan annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu selama ada pada bagian kuburnya jasad, sahabat. Karena ingat, karena kubur itu tanah dan tubuh kita ini dibuat dari tanah. Ingat, tubuh kita ini bumi. Secara ilmu hakikat tubuh manusia adalah bumi dan adapun ruhnya adalah langit. Maka sesungguhnya manusia itu kalau kita lihat dalam kitab Syirrul Asrar, di antaranya penyebab manusia adalah tidak bisa melahirkan tiplul ma'ani adalah hakikat Nur Muhammad pada dirinya karena dia tubuhnya menjadi kuburan yang menutupi dirinya dari semua. Nah inilah sebetulnya maka orang-orang yang sudah mengerti bahwa dia ingin membukakan dadanya kebahagiaannya, maka dia akan selalu mengurus dadanya. Dadanya dia akan urus karena dia ngerti. Maka itulah kata baginda Nabi, di dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun. Betul kata tadi Ustadz tadi, kubur itu kan jamak dari kata kobaro. Ba dan ro tadi. Tapi kubur dari kata kobaro itu adalah apa namanya? Tertanam. Apa namanya? Apa yang ditanam? Apa yang dikubur? Maka itulah kenapa sahabat Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Disinilah kamu dilahirkan. Dari tanah ini kamu diciptakan, ke dalam tanah ini kamu dimasukkan, tapi dari tanah ini pula kamu akan dibangkitkan. Nah, pahami, fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kau dihidupkan, di tempat ini kau dimatikan, di tempat ini pula kau dibangkitkan. Nah, maka sesungguhnya kebangkitan kembali kita punya jasad itulah kubur, sahabat. Ya. Maka kalau Abah menyaksikannya, kalau kalian ingin bebas dari, karena sebetulnya tadi kayak sahabat Abah tadi, Ustadz tadi yang marah-marah tadi semua. Kalau menurut Abah, dia itu ada dalam sedang siksa kubur tadi semua. Dia justru sedang dalam siksa kubur, dia marah-marah meyakinkan Abah bahwa siksa kubur itu ada, tapi Abah menyaksikan dia sedang dalam siksa kubur. Tadi, karena kalau orang itu percaya kata Abah, di kubur itu kata dia ada malaikat Jabani yang ngegebugin dia, menyiksa dia, ada ular sujail akro dan lain sebagainya. Abah ngerti dari dulu itu kisah yang sudah Abah pelajari. Tapi pada saat kita logiknya sudah berjalan ternyata berdasarkan ayat-ayat Al-Quran justru tubuh kita lah kuburan yang sesungguhnya. Itulah Ashabul Kahfi di dalam gua itu, itulah kubur. Tubuhnya itulah kuburan bagi Ashabul Kahfi. Sampai Ashabul Kahfi menemukan kesadaran, sahabat. Inilah kubur yang sesungguhnya. Bahkan sebenarnya kalau mengerti nanti sahabat, kenapa surat Hud dalam surat Hud dijelaskan tentang surga dan neraka pada saat adalah bumi dan langit masih ada, dalam arti pada saat jasad dan ruhmu masih ada. Jadi ayat tadi sudah menjelaskan afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Sesungguhnya kubur itu tergantung pada sudur. Kalau dada kamu ada tidak lebar, maka badan kamu menjadi kuburan, maka hidup kamu menjadi sempit. Rezeki kamu tidak sempit. Maka itulah digambarkan juga oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Kenapa donka sempit, gelap? Karena kamu ada pada sisi jasadmu, pada sisi kubur yang menelan keyakinanmu, yang menelan jiwamu. Sehingga kau bicara tentang siksa kubur, tapi kau tidak ingin melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kau yakini bahwa sesungguhnya siksa kubur itu adalah ada. Coba kalau kamu yakin di hutan itu ada singa dan singa itu galak, pasti kamu tidak akan berani melakukan penyelewengan.
pasti kamu tidak akan berani masuk ke dalam hutan itu. Karena kamu takut dengan singa itu. Tapi ini bicara tentang galaknya singa. Tadi semua, wah siksa kubur itu wah luar biasa, wah. Tapi saya tahu kamu itu adalah pendengki, pendendam. Bahkan saya tahu kenal dia adalah, bahkan saya pernah bantu berkali-kali korban judi online. Keluarganya, anaknya saya bantu. Karena kamu tadi semua sering menyakiti keluargamu. Terus di mana keyakinanmu sahabatku? Di mana keyakinanmu pada neraka itu? Dan pernah ada seorang juga yang datang kepada Abah pada saat kata Abah, surga dan neraka ini sebagaimana dalam kitab Syirul Asrar, jelaslah di bumi ini. Pada saat kamu punya jasad tadi semua ya. Itulah kenapa kaitannya dengan dipan, kaitannya dengan bidadari, kaitannya adalah dengan batu-batu yakut, jabarzut. Ya tadi pada saat kamu punya jasad. Dan Allah jelaskan itu nyata di surat Hud. Neraka dan surga itu pada saat bumi dan langit masih ada. Jelas itu kok tadi semua. Karena pada dasarnya di mana kamu akan merasakan penderitaan kecuali pada jasad. Cuma sekarang ini maka Abah sekarang kenapa buka banyak hal hakikat. Karena Abah menyaksikan orang yang sedang di dalam neraka tapi tidak sadar dia sedang dalam neraka. Dia takut dengan neraka yang di sono padahal dia sedang mengalami neraka itu sendiri. Tuh. Tadi dia yakin bahwa ada siksa kubur di sono tapi dia sendiri tidak sadar. Dia sedang mengalami siksa kubur itu. Ya. Dan kenapa Allah dalam Al-Quran mengaitkan kubur dengan sudur? Orang yang dadanya terkunci, walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi, maka tubuhnya menjadi kubur. Dia keyakinannya terkubur. Itulah yang Allah ingatkan. Selalu tentang penglihatan, pendengaran. Tetapi Allah mengatakan adalah penglihatan yang ada di dalam dadamu. Dan Allah mengingatkan kata Allah bukan buta yang di kepala tadi semua, tapi ada buta yang ada di dalam dada, sahabat. Ya, buta penglihatanmu di dalam dada akan membuat engkau tersiksa di dunia ini. Maka Abah boleh simpulkan dari kemarin pun kepada sahabat-sahabat semua, ayo kamu rubah, karena kamu tuh layak bahagia. Prinsip-prinsip dasarnya tadi semua ya. Maka karena segalanya akan berbalik kepada dirimu sahabat ya. Nah inilah kenapa Tuhan Sabdul Qadir suka bernadom qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kallimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Nah secara global Abah sudah jelaskan. Pada saat Allah bicara tentang Ayub dan penyakit kulit adalah sesungguhnya adalah ciri-ciri orang yang sedang berada dalam siksa kubur. Maka kenapa penyakit kulit tadi semua ya. Kemudian juga bagaimana tentang Yakub yang buta. Abah sering katakan itulah siksa kubur sebetulnya. Pada innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang ada di kepala kata Allah, tapi buta mata dalam hati. Itulah maka ada bahasa lahum kulubun la yabqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Sahabat. Jadi firman Allah yang mengatakan tentang afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur adalah pada saat dadamu terkunci, tubuhmu menjadi ada dalam siksa kubur. Tuh. Sesungguhnya kesulitan, masalah adalah karena kamu berada pada siksa kubur. Mana kuburnya? Ya tubuhmu itu. Jadi semua ya. Karena inilah sesungguhnya. Maka kata Abah, kalau seandainya orang Indonesia percaya dengan siksa kubur, tidak ada korban judi online. Kalau orang Indonesia percaya di sana itu nerakanya itu akan susah meniti jembatan Siratal Mustaqim seumpama rambut di belah 7, Abah yakin orang akan berbondong-bondong berbuat baik dan mempersiapkan karena dia mengerti ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia itu ladang kepada akhirat. Pasti dia akan menyayangi tetangganya, akan menyayangi saudaranya, akan terus saling menyayangi, akan terus menebar kebaikan karena dia tahu bahwa ad-dunya majru'atul akhirah, dunia itulah kebun buat akhirat. Tapi realitas kenyataannya hari ini banyak orang kita teriak percaya dengan siksa kubur, tapi tidak pernah
melakukan persiapan dengan apa yang diyakininya itu. Dia percaya di sana itu ada neraka, tapi wah, siratal mustaqim, jembatan membentang ujung ke ujung, bawahnya hanya api, minumnya air zakum, tapi tidak pernah melakukan persiapan untuk ke situ. Nah, inilah yang kadang-kadang orang-orang hakikat seperti Abah yang sudah menyaksikan dengan mata batin betapa kasihan orang-orang yang semacam ini. Dan Allah sudah mengatakan fi qulubihim maradun fazada humullahu maradu, di hatinya sudah ada penyakit. Kenapa nggak disebut penyakit? Dia meyakini di sana itu ada siksa kubur, tapi dia terus mendatanginya. Dia meyakini di sana itu ada neraka, tapi dia tidak pernah berusaha untuk menghindari neraka itu. Coba. Fi qulubihim maradun fazada. Itulah kenapa ada fi qulubihim. Itulah kenapa kata kubur Allah dekatkan dengan kata sudur tadi. Ya. Yang kata Allah, afala ta'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Tuh. Pada saat kau dikeluarkan dari kubur, mana kuburmu? Inilah tubuhmu itu, kubur. Ya, kobaro. Apa yang dikubur? Jiwamu. Siapa yang dikubur? Yusuf. Gitu. Tadi semua. Yusuf yang terkubur oleh jasadnya sendiri. Yusuf adalah jiwamu dan tubuh kita adalah kubur yang mengubur Yusuf sehingga tidak mampu melakukan kebenaran. Tadi semua ya. Siapa yang terkubur? Yunus. Apa kuburannya? Ikan. Inilah perut ikan. Ikan yang menelan. Tadi semua ya. Yang tidak melahirkan. Bahkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh. Allah sudah mengingatkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Nah itu. Pendusta agama itu pada saat mereka percaya di siksa kubur, tapi mereka tidak pernah menyiapkan perbuatan orang-orang yang ingin selamat dari siksa kubur. Siapa pendusta agama itu? Mereka yang percaya di sana itu ada surga dan neraka, tapi tidak pernah menyiapkan perbuatan-perbuatan ahli surga, menyayangi, mencintai, memaafkan, saling berbagi, menyatukan, bukan memecahkan. Tapi ini kebalikannya. Tadi semua, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Akhirnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia tidak menyayangi yatim yang syariat di luar dirinya, dan dia pun adalah tetap ruh Nur Muhammadnya adalah tiplul ma'aniknya, tetap yatim, tidak pernah dilahirkan. Jiwa yang suci yang ada dalam tubuhnya, yang terkubur dengan jasadnya, selamanya yatim, tidak pernah dilahirkan sampai kepada kematiannya. Inilah yang Abah saksikan hari ini. Orang teriak siksa kubur, tapi tidak meyakini siksa kubur itu ada. Tadi bahkan sebaliknya. Tapi saudara-saudara kita yang di sana di Eropa tidak percaya dengan siksa kubur, mereka terus berbagi, saling menyayangi. Jangankan mencintai manusia, anjing pun mereka sayangi, pohon pun mereka sayangi, sungai mereka sayangi, makhluk mereka sayangi. Nah inilah kan kebalik tadi semua, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh. Dia nggak peduli kok pada orang yatim. Kata Abah, kalau seandainya Islam Indonesia percaya dengan neraka di sana dan siksa kubur ada, pasti setiap hari tidak ada lagi anak yang menangis karena kelaparan. Pasti tidak ada orang-orang yang kesulitan. Ini malah kebalik. Ceritanya siksa kubur, ceritanya neraka well, neraka jahim, neraka jahanam. Tapi kita adalah korban judi online terbesar di dunia. Kita adalah negara terkorup di dunia. Kita negara yang tidak bahagia di dunia. Kita negara yang paling pembunuhannya paling besar di dunia. Coba, mari kita berpikir logis hari ini. Ya tadi semua ya. Marilah kita. Kalau kalian percaya di hutan itu ada singa, hindari hutan itu. Kalau kalian percaya di hutan itu ada ular yang galak, singa yang galak, beruang yang galak, ayo lakukan perbuatan-perbuatan supaya kamu bebas dari singa itu. Bukan hanya teriak-teriak percaya siksa kubur, tadi semua bahkan nyerang-nyerang Abah dengan bahasa yang apa. Itulah cirinya orang yang sebenarnya dia sedang berada dalam siksa kubur. Tapi dia, kan tadi kata Allah, khotamullahu ala qulubihim. Setelah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit di dadanya. Kalau nggak ada penyakit, dia yakin tadi semua
bahwa dia percaya dengan siksa kubur. Abah senang kepada kalian semua yang percaya di kuburan itu ada malaikat Jabaniyah bakal mukulin kamu, di mana ular Syujaul Aqra akan mencabik-cabik kamu. Ayo kita jauhi dia dengan apa? Saling menyayangi sesama manusia. Ayo kita jauhi siksa itu dengan terus berbagi sesama manusia. Ayo kita jauhi itu semua dengan terus kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketaatan. Cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai makhluk, cintai segalanya. Kalau kalian percaya di kubur itu ada siksa, kalau kalian percaya di sana itu ada neraka. Tuh. Kan logikanya begitu.